Iya, kawan-kawan kreatif berkarya, sekarang saya sudah masuk ke dalam dashboard website saya dan di sini saya menggunakan WordPress. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat postingan atau kategori dalam website kita. Nah, ini sangat berfungsi sekali bila mana website teman-teman itu konsentrasinya atau postingannya tidak fokus ke satu tema saja. Misalnya terkadang Anda membahas tentang pendidikan, kemudian Anda membahas tentang politik, membahas tentang sosial budaya. Artinya jika website Anda lebih dari satu konsentrasi, maka sebaiknya dalam mengelola postingannya itu dibuatkan kategori. Sehingga ketika Anda memposting atau membahas tentang pendidikan, nanti postingannya masuk ke dalam kategori pendidikan. Langsung saja kita praktekkan. Nah, ketika Anda sudah masuk ke dalam dashboard seperti ini, bisa dilihat di bagian kiri. Untuk membuat kategori, kita menuju ke menu post, kemudian kita mengklik kategori, ya, kategoris, ya. Oke, nah di sini bisa diperhatikan ada add new kategori, kemudian slogannya apa, terus di sebelah kanan yang ada cuma uncategorized karena memang kita belum membuat kategori. Oke, sebelum langkah pertama tentunya kita membuat nama kategorinya, misalnya pendidikan. Nah, biasanya bagian slogan ya saya kosongkan saja. Kemudian boleh kalau teman-teman ingin memasukkan deskripsi, silakan diisi bahwa di bagian ini hanya akan memposting terkait dengan pendidikan bla 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 dan seterusnya. Dikosongkan juga tidak apa-apa, kemudian tinggal mengklik add new kategori, ya saya klik. Oke, kita cek di bagian kanan ini, ya sudah ada satu pendidikan, kita tambah lagi ya, misalnya ekonomi, kemudian kita klik add new kategori lagi, kita tambahkan lagi misalnya politik, kemudian add new kategori. Oke, jadi kita sudah membuat sebanyak 1, 2, 3 kategori. Kita tambahkan satu lagi, misalnya sosial budaya. Kemudian kita klik add new kategori. Nah, sudah ada 4 kategori yang kita buat, dan yang seperti ini sangat relevan bila mana website yang teman-teman buat itu adalah website berita atau website pribadi, yang mana dalam website pribadinya itu Anda membahas beberapa hal. Mungkin sesekali Anda membuat artikel tentang sosial, politik, ekonomi, atau Anda ingin menaungi tulisan-tulisan orang lain atau teman Anda, dan bisa dibuatkan kategori supaya postingannya itu tidak bercampur aduk. Nanti kita akan praktekkan cara membuat postingannya, cara memposting di kategori, dan bagaimana kategori itu dimunculkan di bagian laman utama atau di bagian landing page website kita. Paling tidak sudah ada 4 kategori. Selanjutnya kita menuju ke bagian landing page-nya. Ya, kita menuju ke bagian page yang ini. Nah, terus kita cari yang front page-nya, artinya yang landing page-nya yang ini, halaman utama. Nah, halaman utama kita klik saja, atau langsung mengklik edit with Elementor jika kawan-kawan sekalian menggunakan Elementor dalam membuat landing page-nya. Kita klik saja. Oke, ini tampilan landing page website saya, dan di sini tidak ada kategori yang ditampilkan karena memang sengaja belum saya buatkan. Nah, belum ada, dan rencana akan kita tambahkan di bagian bawah sini postingan kategori itu. Sebelum saya lanjut, bagi kawan-kawan yang ingin membuat website premium, tentunya harus berlangganan hosting dan domain. Nah, saya punya tawaran buat teman-teman. Ada sebuah layanan hosting dan domain yang tentunya
harganya terjangkau, kualitasnya terjamin, dan saya sudah gunakan di beberapa website saya. Jika teman-teman berminat, silahkan dikunjungi deskripsi yang ada di bagian bawah video ini. Nah, itu saja promosinya. Jika tertarik, silahkan diklik link yang saya sudah sediakan di bagian bawah atau deskripsi video ini bila teman-teman ingin berlangganan hosting dan domain yang murah, kemudian kualitasnya terbaik. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan atau menambahkan kategori di bagian sini. Di sebelah kiri ada beberapa menu, kita scroll ke bawah. Scroll, kemudian kita cari tulisan WordPress ya seperti ini. Kemudian kita klik. Kemudian kita cari kategori. Nah, ini dia sudah dapat. Nah, yang ini kategori. Nah, ini bisa kita klik tahan, kemudian kita tarik, kita letakkan di bagian sini. Nah, oke, sudah ada muncul kategori. Nah, di sini baru uncategorized ya. Selanjutnya tinggal di sebelah kiri. Nah, kita bisa kasih titel misalnya apa? Misalnya kategori postingan atau kategori pemberitaan atau terserah apapun itu. Kemudian bisa dipilih antara display as drop down atau show post counts atau show hierarchy. Ya, misalnya saya pilih yang drop down ini, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, nanti kategorinya muncul ketika sudah ada postingan, akan kita praktekkan. Nah, sudah, terus kita pilih apply saja. Kita klik apply, artinya sudah oke, sudah disetujui, itu yang akan kita gunakan ya untuk kategorinya. Selanjutnya jangan lupa untuk mengupdate di bagian bawah ya, sebelah kiri bawah ada tulisan update, kita klik. Oke, kita akan praktekkan cara membuat postingan di bagian kategori itu. Kita menuju ke bagian dashboard lagi. Oke, kita ke dashboard. Kemudian kita untuk membuat postingan tentu kita ke menu post di sebelah kiri ini. Kemudian add new. Contohnya misalnya politik. Kemudian artikelnya misalnya contoh saja. Nah, cara mengatur kategorinya, misalnya postingan ini mau diupload di kategori mana, kita ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ada dua pilihan, ada blog, ada post. Kita klik yang post. Nah, visibility public, kemudian publish ya ini, kemudian post format kita pilih standar, oke. Kemudian template-nya, permalingnya. Nah, ini yang kategori. Nah, tinggal dipilih tadi politik, kita centang yang politik. Terus fitur image, bisa memasukkan image jika dibutuhkan. Oke. Ya, jangan lupa untuk mencentang di bagian kategori ini. Kalau sudah, kita publish. Kemudian klik lagi publish. Oke, satu postingan sudah kita buat. Kita buat yang lain lagi. Sudah ada satu contoh. Oke, kita buat lagi. Kita ke post, kemudian add new. Kemudian kalau yang ini misalnya pendidikan. Kemudian isinya contoh saja. Dan kita atur. Di sebelah kanan kita pilih post, kemudian kita cari kategori seperti tadi, ini pendidikan. Kemudian kita klik publish sebelah kanan atas. Oke, kita publish. Nah, kita buat satu lagi supaya lebih maksimal pencontohannya. Ya, kita klik post lagi, kemudian add new.
Misalnya ini sosial, isinya contoh. Kemudian sebelah kanan jangan lupa untuk mengatur bagian post, kita cari kategori sosial budaya, kemudian kita publish. Oke, sudah 3 contoh yang kita buat. Sekarang kita akan mencoba mempreview hasilnya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Saya akan membuka di tab yang baru saja, di pencarian baru saja. Oke, ini websitenya. Nah, berhubung kategorinya tadi kita letakkan bagian bawah di halaman landing page ini, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia, bisa dilihat ada kategori postingan ya, karena style yang kita gunakan adalah drop down, maka tampilannya seperti ini. Nah, semestinya ketika ini diklik maka akan muncul beberapa kategori yang sudah memiliki postingan. Kategori yang sudah kita buat tapi belum ada postingannya, maka tidak akan muncul ketika kita mengkliknya di sini. Ya, kita contoh, mudah-mudahan ada ya. Kalau ada berarti kita berhasil. Nah, ternyata betul sudah ada pendidikan, politik, sosial budaya, dan kita coba klik salah satunya, misalnya pendidikan. Nah, maka akan diarahkan kepada postingan yang ada di dalam kategori pendidikan ini. Oke, kita kembalikan dan coba kita pilih kategori lainnya, misalnya politik. Maka akan memunculkan postingan-postingan yang diupload di kategori politik. Bagaimana kawan-kawan? Menarik bukan? Nah, ini fungsinya untuk memanage postingan kawan-kawan sekalian bila mana postingannya bercampur-campur, artinya materi-materi postingannya itu tidak fokus di satu materi. Nah, untuk memudahkan kita selaku pemilik website dan para pembaca, ya sebaiknya dibuatkan kategorisasi. Oke. Sampai di sini tutorialnya. Jika kawan-kawan punya pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Dan tentunya kami sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan sekali lagi, jika kawan-kawan ingin membuat website secara premium, tentunya butuh hosting dan domain. Saya merekomendasikan layanan hosting di bawah ini. Deskripsi linknya ada di kolom komentar. Selain layanannya murah, hostingnya dan domainnya dijamin berkualitas. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Terima kasih dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.